Sosialisasi non-perda, bangkitkan masyarakat berwawasan lingkungan. Sosialisasi non-perda, tekan kemiskinan melalui hibah dan bansos. Prime Topic, wawasan kebangsaan kunci pertahanan bangsa. APBD Jateng disiapkan untuk pemulihan ekonomi. Mudik 2022 lancar. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Bintari Setia. Saya Renaldi Eka, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Masyarakat perlu peduli terhadap lingkungan di sekitarnya karena kepedulian itu dapat menghindarkan masyarakat dari bencana alam. Dalam kegiatan sosialisasi non-perda di Aula Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada Kamis 28 April 2022, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusrianto mengatakan masyarakat perlu peduli terhadap lingkungan di sekitarnya karena kepedulian itu dapat menghindari masyarakat dari bencana alam. Senada, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Semarang Wisnu Wahyudi mengakui pembangunan masyarakat berwawasan lingkungan itu perlu dilakukan demi generasi berikutnya. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran di tengah masyarakat dimulai dari kalangan terkecil yakni keluarga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Heru Purwantoro juga mengakui hingga kini sampah masih menjadi persoalan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, semua pihak perlu mencari cara dalam pengolahan sampah agar tidak menumpuk. Dari persoalan lingkungan, masyarakat juga perlu mengetahui kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kerusakan lingkungan itu dapat berupa lahan kritis, erosi sedimentasi, tanah longsor, banjir, dan penambangan minerba. Untuk pencemaran lingkungan dapat berupa pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Menambahkan Camat Ungaran Barat lalu Muhammad Maladi mengakui pentingnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Untuk itu pihaknya membangun ruang terbuka hijau di samping kantor Kecamatan Ungaran Barat. Upaya pemerintah untuk menekan laju kemiskinan salah satunya dengan menyalurkan hibah dan bansos kepada masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi non-perda di Kabupaten Pemalang pada Kamis 28 April 2022, dibahas mengenai masih tingginya kemiskinan di beberapa daerah. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju kemiskinan itu yakni menyalurkan hibah dan bantuan sosial atau bansos ke masyarakat. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman di hadapan peserta sosialisasi di Kecamatan Mulyo Harjo. Pada kesempatan itu ia juga menjelaskan mengenai tata cara bansos dan hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dikatakannya pemahaman itu sangatlah penting karena sampai sekarang ini masih ada beberapa yang belum sesuai prosedur. Karena setiap proposal pengajuan akan diseleksi lebih lanjut sehingga prosesnya harus sesuai supaya tidak terjadi kendala di kemudian hari. Ia mengatakan bantuan itu nanti dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Dengan begitu, sedikit demi sedikit lingkungan di sekitar bisa lebih baik sehingga perekonomian bisa terus berlangsung. Sukirman berharap dengan adanya bansos dan hibah tersebut, masyarakat langsung mendapatkan efek positif dalam program pemerintah. Sehingga angka kemiskinan bisa terus ditekan dengan pertumbuhan perekonomian di sekitar lingkungan kita. Degradasi kecintaan tanah air terhadap bangsa sendiri banyak dialami kalangan generasi milenial karena kuatnya pengaruh arus media sosial saat ini. Degradasi kecintaan tanah air terhadap bangsa sendiri banyak dialami kalangan generasi milenial. Karena kuatnya pengaruh arus media sosial saat ini sangat cepat, sehingga bisa mengurangi rasa kebangsaan bernegara. Untuk itu perlu tanggung jawab bersama guna mencegah hal tersebut. Demikian disampaikan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Stefanus Sukirno, dalam dialog Prime Topic dengan tema revitalisasi paham kebangsaan generasi milenial yang disiarkan melalui Radio Trijaya FM di Hotel Nurmans, Kota Semarang pada Kamis 28 April 2022. Menambahkan, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Hairudin menilai, masyarakat Jawa Tengah dari survei menunjukkan rasa toleransi dan kebangsaan masih cukup tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Jika meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi, maka pengenalan wawasan kebangsaan pun harus menjadi konsumsi harian. Akademisi Undip Turtiantoro mengatakan wawasan kebangsaan menyangkut pola pikir dan nilai-nilai rasa nasionalis harus tertanam dalam diri masing-masing masyarakat, terutamanya generasi milenial.
Selama pandemi ini, politik anggaran perlu dilakukan agar postur APBD lebih memihak kepada masyarakat. Politik anggaran sangat perlu dilakukan supaya postur APBD lebih memihak pada rakyat. Karena selama masa pandemi COVID-19, APBD Provinsi Jateng lebih difokuskan pada pengembangan dan pemberdayaan perekonomian. Demikian disampaikan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto Bahrudin saat menjadi narasumber dalam dialog media dengan tema Recovery Ekonomi Jawa Tengah pasca pandemi COVID-19. Pada Kamis 28 April 2022 dikatakan selama pandemi berlangsung daya beli masyarakat turun drastis. Kondisi tersebut tidak bisa diantisipasi semua pihak, mengingat semua daerah melakukan pembatasan aktivitas. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Tengah pun mencatat angka kemiskinan di Jateng bertambah. Beberapa program yang didapat kesepakatan antara DPRD bersama Pemprov Jateng terkait penanganan kemiskinan yakni perkuatan program yang langsung menyentuh masyarakat seperti renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH, listrik murah, sembako murah dan padat karya, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin produktif untuk berkembang. Bahkan, untuk pengangguran yang perlu dilakukan adalah perluasan bursa kerja dan kerjasama dengan dunia industri. Pemberian insentif dan kemudahan kredit modal untuk pengembangan industri kecil dan rumahan, program-program padat karya seperti irigasi, jalan, dan pengendalian banjir. DPRD mendukung program mudik dan balik rantau gratis 2022 dari Pemprov Jateng karena sangat bermanfaat untuk masyarakat. Gelombang arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 telah selesai. Dalam hal ini, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Agung Budi Margono memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu kelancaran arus mudik dan balik Lebaran pada tahun ini. Ia juga mengatakan perlu sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten pemerintah kota untuk menyewa 1 atau 2 kereta tambahan, kapal feri dan bus. Hal itu juga meningkatkan perekonomian moda transportasi umum asli Jawa Tengah. Ia mengapresiasi dan mendukung adanya kegiatan program mudik dan balik rantau gratis 2022 dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai moda transportasi, baik bus maupun kereta api. Program itu tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah. Sebelumnya, pada Sabtu 7 Mei 2022, telah dilakukan pelepasan rombongan keberangkatan arus balik menggunakan armada bus di 3 titik, yakni Terminal Mangkang Semarang, Asrama Haji Donohudan, dan Terminal Bulu Pitu Banyumas. Pada Minggu 8 Mei 2022, di Stasiun Poncol Kota Semarang, dilakukan pelepasan rombongan arus balik dengan armada kereta Tawang Jaya menuju Saya Bintar Jabodetabek. Setia. Dan saya Renaldi Eka. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, Aspiratif, informatif.